Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan pewartaan firman Tuhan kita, mari kita berdoa. Kepada-Mu ya Tuhan, kami menaikkan setiap puji dan syukur kami. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan karena pemeliharaan malam hari ini ya Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kami dalam menyambut perayaan Natal, dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan ketika kami membaca merenungkan firman. Biarlah firman-Mu ya Tuhan kembali menumbuhkan iman kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita buka bersama Alkitab kita di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang pertama, ayat 22 dan ayat yang ke-23. Injil Matius pasal yang pertama, ayat 22 sampai dengan ayat ke-23. Demikian pembacaan Alkitab kita. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ayat 23 sebelah kembali. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan serta melakukan firman Allah di dalam kehidupan kita hari lepasan. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh diberikan kesempatan untuk bersama-sama memuji Tuhan dalam rangka kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Ya, walaupun hanya perayaan Natal, tetapi kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki perayaan Natal ini dengan hikmat, dengan penuh sukacita, dengan sebuah pemaknaan iman yang luar biasa yang mendalam dalam kehidupan kita. Oleh karena itu ada tema yang akan kita renungkan bersama-sama, yaitu Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang terpikirkan, terbayangkan, dan tergambarkan di dalam pikiran kita ketika berbicara tentang Natal? Apa makna Natal bagi kita? Silakan jawab ini masing-masing. Apa makna Natal bagi kita, sehingga kita setiap tahun yang merayakan Natal? Tentunya ada sebuah pemaknaan yang luar biasa, sehingga menyemangati kita untuk merayakan Natal. Tadi siang saya mencari diri kecil itu. Ketika pulang saya ngobrol dengan salah satu muda. Mungkinkah jadi gambaran ini? Jangan-jangan beberapa tahun kemudian Natal ini tidak menjadi suatu hal yang bermakna bagi kita. Karena setiap tahunnya suasana Natal itu semakin biasa-biasa saja. Suasana Natal yang harusnya kita bersuka cita, bergembira, bersemangat, tapi tidak jauh berbeda dengan hari-hari sebelumnya.
Karena ya mumpung anak-anak libur sekolah, inilah waktunya kita berliburan. Kita berliburan. Karena sudah begitu penat, suntuknya kita menjalani kehidupan kita, lelahnya kita bekerja, maka waktu Natalan, karena kebetulan musimnya sama dengan libur anak-anak sekolah, sehingga pergilah berlibur keluarga Kristen. Ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi, Bapak Ibu saudara-saudari. Contoh sederhana saja, kita membayangkan malam hari dengan malam Natal tahun lalu. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan mendasar bagi kita untuk memaknai Natal adalah mengapa Allah menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Karena kehadiran Yesus Kristus memunculkan banyak sekali orang melihat dan menafsirkan bahwa yang lahir itu manusia, yang lahir itu adalah nabi. Tetapi mengapa kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita harus merayakan Natal yang adalah kelahiran manusia? Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka pertanyaan mendasar itulah yang membuat kita semakin diteguhkan oleh iman kita. Mengapa Allah menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus? Karena tidak mungkin manusia menjadi Allah, tapi Allah menjadi manusia itu adalah sangat mungkin. Mengapa Allah menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus? Pemaknaan dari pertanyaan inilah yang membuat kita semakin diteguhkan dalam iman. Dan semakin meneguhkan alasan mengapa kita harus merayakan Natal pada setiap tahunnya. Padahal Natal ini bisa kita pergunakan untuk hal-hal yang menyenangkan, bisa kumpul dengan banyak orang, bisa bertemu dengan sanak saudara. Kenapa kita harus repot-repot merayakan Natal di luar negara gereja? Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejarah hidup manusia itu dimulai dari keistimewaan dan kesempurnaan. Sejarah hidup manusia itu dimulai dari keistimewaan dan kesempurnaan, kesucian dan kekudusan manusia. Karena manusia pada mulanya itu diciptakan oleh Tuhan begitu sempurna. Dalam artian bahwa manusia diberikan sebuah tanggung jawab yang besar dari cita-cita Tuhan yang lainnya. Manusia dipercayakan oleh Tuhan untuk menguasai seluruh ciptaan-ciptaan Tuhan yang lainnya. Adam dan Hawa hidup dalam kesempurnaan di Taman Eden. Mereka hidup dengan nyaman, tenang, sukacita. Segala sesuatu akan diperoleh oleh mereka ketika mereka berada di Taman Eden. Mereka tidak pernah mungkin merasakan kesakitan, penderitaan, apalagi pergumulan, apalagi seperti kita pada saat ini yang terus bergumul dengan perjalanan kehidupan. Tetapi apa yang terjadi dengan manusia yang diciptakan dengan amat baik itu, keserakahan dan ketidakpuasan oleh manusia, ia ingin menjadi sama seperti Tuhan. Segala sesuatu akan dia lakukan supaya
Manusia ingin menjadi Tuhan. Disitulah titik di mana manusia tidak lagi istimewa, tidak lagi sempurna di mata Tuhan. Nah, kalau kita baca dalam Kejadian 1, bagaimana manusia, Kejadian 2, manusia yang jatuh ke dalam dosa dan kemudian mereka dibuang oleh Tuhan dengan segala hukuman yang diberikan oleh Tuhan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, apakah Tuhan meninggalkan manusia? Tidak. Tuhan tidak meninggalkan manusia. Hukuman yang diberikan kepada Adam dan Hawa itu harus mereka jalani. Tetapi tidak membuat Tuhan meninggalkan Adam dan Hawa. Tetapi Tuhan bersama-sama dengan Adam dan Hawa dari perkebunan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena manusia jatuh ke dalam dosa, tapi Tuhan tidak meninggalkan. Oleh karena itu Tuhan terus-menerus memberikan kesempatan kepada manusia untuk dapat hidup benar di hadapannya. Hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang telah Tuhan ajarkan, apa yang telah Tuhan firmankan, hiduplah sesuai dengan apa yang telah Tuhan firmankan itu. Tetapi ternyata manusia tetap hidup di dalam dosa. Tuhan memberikan berbagai peringatan kepada manusia. Kejadian Nuh, masih ingat tentang cerita tentang Nuh? Kejadian Nuh dengan air bah yang begitu besar, yang menghabiskan manusia yang sisanya hanya keturunan. Itu pun tidak membuat manusia jera berbuat dosa, terus berbuat dosa. Kejadian Menara Babel dan kejadian-kejadian lainnya, bahkan yang sering sekali dilupakan tentang bagaimana bangsa Israel yang tegak tengah. Tetapi apakah Tuhan pergi meninggalkan manusia? Tidak. Manusia tetap bersama-sama dengan manusia. Dia tidak pernah meninggalkan manusia sedetik pun. Tuhan tetap bersama-sama dengan manusia. Dia mengasihi ciptaannya. Tetapi ciptaannya ini tidak mengasihi sang pencipta. Sehingga berbagai kejadian itulah peristiwa Natal terjadi. Kejatuhan manusia ke dalam dosa. Rasul Paulus sampaikan bahwa tidak ada usaha manusia sedikit pun yang bisa menyelamatkan. Karena keselamatan itu adalah anugerah, bukan karena perbuatan baikmu. Rasul Paulus sampaikan demikian. Karena keselamatan adalah anugerah. Karena keberdosaan dan ketidakberdayaan manusia untuk membebaskan dirinya dari dosa, maka Allah harus menjadi manusia. Dia menjadi Sang Immanuel di dalam setiap kehidupan ciptaannya, yaitu manusia. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka tadi pas ketika sebelum mulai ibadah, ada beberapa pemuda tanya, "Kamu masih harus kok pakai baju hitam, berduka cita kan?" Saya cuma mau sampaikan bahwa perayaan Natal itu besok, tanggal 25. Hari ini kita diajak untuk mempersiapkan diri kita dalam menyambut perayaan Natal besok. Mari kita koreksi diri kita kembali. Karena Yesus hadir di dunia ini itu karena dosa kita. Karena keserakahan kita. Karena perilaku kita. Karena hidup kita yang tidak mau mendengarkan firman-Nya.
manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Allah ini tidak terbatas, menjadi sangat terbatas. Supaya apa? Supaya ia bisa berjumpa dengan setiap manusia. Ketika ia berjumpa, ia bisa mengajak orang untuk hidup kembali. Mari datang kembali, datang kepada Tuhan. Mari serukan pertobatan. Sadar bahwa manusia telah rusak di hadapan. Momen Natal adalah sebuah kabar sukacita bagi kita. Kita sungguh-sungguh memaknai bahwa dia saya berdosa. Yesus hadir. Allah hadir dalam pribadi manusia hanya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kelahiran Yesus sungguh kita rayakan ketika kita mau hidup di dalam firman. Kalau kita masih hidup di dalam dosa, maka kelahiran Yesus pun menjadi sia-sia. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa manusia kok senangnya itu dalam dosa? Ya mungkin kita bisa saja mengatakan pada hari ini, ya saya sedang belajar di dalam firman. Itu adalah kabar sukacita bagi kita. Kabar sukacita bagi kita ketika kita hidup terus memulihkan diri kita. Kita tidak jatuh dan jatuh di dalam dosa. Karena kelahiran Yesus menjadi titik balik bagi kita. Yang berdosa menjadi tidak berdosa. Yang tidak layak menjadi layak. Kita adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang selamat. Maka cara hidup kita juga harus demikian. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, malam persiapan Natal ini sebuah perbuatan akan digenapi. Hanya dengan menjadi manusia, Allah dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Hanya dengan menjadi manusia, maka Allah bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Bayi Yesus menjadi wujud dan titik balik bagi keberadaan manusia, sehingga manusia dapat dilayakkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Biarlah malam hari ini menjadi persiapan kembali bagi kita untuk merayakan Natal, untuk menyambut putra Natal Yesus Kristus dalam hari ini. Dia adalah Immanuel. Dia adalah Allah yang menyertai, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik sekalipun kita hidup di dalam dosa. Kalau kita membaca bagaimana dari Kejadian sampai Wahyu, cerita tentang bagaimana dari pembuatan sampai pengenalan, kita sadar ya betulan hidup manusia yang sering sekali melupakan orang yang asing, orang yang telah berkorban bagi diri, tapi tetap tidak dikasihi. Maka ajaran pada malam hari ini, mari kita mengasihi Tuhan yang telah mengasihi dengan cara apa? Hiduplah dalam firman, hiduplah
persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Karena kesaksian dan pelayanan menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama sebagai gereja. Karena kita begitu menyadari bahwa gereja itu adalah diri kita, maka kita lah yang melakukan. Mari kita pulihkan kehidupan kita di hadapan Tuhan, sehingga kita menjadi layak dan dapat bersukacita dalam merayakan Natal. Tidak perlu yang mewah-mewah merayakan Natal, karena Natal sebenarnya adalah kesederhanaan. Natal itu adalah kesederhanaan. Maka PGI juga mengajak, mari Natal ini dirayakan dengan kesederhanaan. Natal ini diwujudkan dengan cara hidup, bukan hanya dengan suatu hal yang kita tampilkan. Cara hidup itulah yang paling utama. Kita bisa menyajikan banyak hal, tapi sangat sulit bagi kita untuk menyajikan hidup kita yang terbaik bagi Tuhan. Selamat menyambut perayaan Natal. Selamat menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Selamat hidup dalam kebahagiaan dan selamat bersukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.